orangutan, buaya muara, kemudian ada berbagai jenis tumbuhan, apalagi jenis-jenis anggrek semuanya ada di sana. Juga Pemda juga bisa untuk mengelola ekonomi lokal mereka. Salah satu dampak positif dari kebijakan desentralisasi terlihat dari sektor perkebunan, pertanian, dan perhutani. Satu kontra, satu pro, satu netral. Kamu apa? Waringin Barat, Kalimantan Tengah mengevakuasi 2 ekor orang utan. 6 hektar lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah kembali terbakar. TNI Polri, Manggala Agni, dan Damkar berjibaku memadamkan api. Jatuhnya Orde Baru, Indonesia itu mengalami perubahan besar dalam pemerintahan. Salah satunya ada desentralisasi lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 32 Tahun 2004. Kamu ngerti nggak desentralisasi itu apa? Desentralisasi ini artinya pemberian kewenangan lebih besar pada daerah untuk mengelola sumber daya alam sendiri. Jadi, kenapa hal kayak gitu? Biar pemerintahan daerah itu bisa lebih mandiri, responsif kepada masyarakat lokal, dan juga nggak ketergantungan lagi dengan pemerintah. Tapi, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan besar, apakah desentralisasi benar-benar menjadi wadah untuk berkembangnya daerah dalam kekayaan alamnya, atau malah menjadi wadah eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi dengan dalih investasi. Dengan ini, aku akan ajak kalian sekolah setelah 10 bulan ke depan untuk kenal lebih dekat Kota Waringin Barat yang terkenal dengan sawit, hutan, dan Tanjung Puting. Ngomongin sumber daya alam di Kota Waringin Barat, yang notabene-nya adalah kabupaten di Kalimantan, pastinya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Pertama, itu ada hutan prima dan juga lahan gambut. Jangan ditanya manfaatnya apa. Yang pertama pastinya sudah pasti mencegah erosi, menyimpan air, dan kalau lahan gambut itu bisa menyerap karbon dari aktivitas manusia yang banyak menghasilkan karbon. Yang kedua, itu ada perkebunan, khususnya di kelapa sawit. Kelapa sawit ini menjadi komoditas utama di Kota Waringin Barat. Kalau nanti kalian berkesempatan untuk bisa main ke Kota Waringin Barat, kalian akan menemukan banyak sekali kebun-kebun sawit yang ada di sekitar jalan menuju pantai. Yang ketiga, itu ada keanekaragaman hayati dan juga kawasan konservasi. Di Kota Waringin Barat itu ada satu taman nasional yang sampai saat ini masih menjadi destinasi utama bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Di sana itu tempatnya pertama orangutan, buaya muara, kemudian ada berbagai jenis tumbuhan, apalagi jenis-jenis anggrek semuanya ada di sana. Yang keempat itu ada wisata alam. Jadi nggak cuma kawasan konservasi aja yang menjadi daya tarik wisatawan, tapi ada juga wisata alam. Ada Pantai Kubu, ada Tanjung Keluang, di mana Tanjung Keluang ini kita itu harus nyebrang dulu teman-teman dari pantai menuju pulau yang ada di tengah laut. Jadi menjadi wisatawan, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena di sana akan menawarkan banyak pemandangan alam yang indah, terutama pemandangan alam Kalimantan. Dan yang terakhir itu ada Sungai Arut. Kalau Sungai Arut ini kan dia berada di tengah kota ya, jadi dia itu sering dimanfaatkan bagi masyarakat untuk membuka UMKM dan menarik tarif ketika kita mau berkunjung dan menikmati Sungai Arut. Tapi, apakah sumber daya alam yang dimiliki Kota Waringin Barat ini benar-benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerahnya, atau justru malah dieksploitasi? Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh, coba aku kasih tahu dulu ke kalian apa sih wewenang Pemda dalam desentralisasi ini. Jadi yang pertama, Pemda tuh bisa untuk menentukan kebijakan, yaitu peraturan daerah bersama DPRD. Pertama. Kedua, Pemda juga bisa untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, selagi sumber daya alam itu tidak termasuk oleh wewenang pemerintah pusat. Ketiga, Pemda juga bisa untuk mengelola ekonomi lokal mereka yang terdiri dari pajak, juga dari suntikan dana dari pemerintah. Nah, lalu apa aja sih yang nggak boleh dicampuri oleh Pemda dalam desentralisasi ini? Yang pertama, Pemda itu dilarang untuk mencampuri urusan-urusan bidang yang ditangani oleh pemerintah pusat, seperti keagamaan, lalu pertahanan, juga dan teman-temannya. Dan juga Pemda dilarang untuk mencampuri urusan mengenai lintas daerah karena itu merupakan tanggung jawab oleh pemerintah pusat. Nah, lalu bagaimana mekanisme perizinan untuk hutan tanaman industri, perkebunan dan juga pertambangan di Kota Waringin Barat? Untuk
hutan tanaman industri itu melalui pemerintah provinsi dan bukan melalui pemerintah kabupaten atau kota. Untuk perkebunan itu melalui bupati dan juga dihubungkan melalui dinas tanaman modal. Dan terakhir, untuk pertambangan itu melalui pemerintah provinsi juga dan tidak melalui pemerintah lokal. Nah, setelah penjelasan tadi, menurut teman-teman sendiri, desentralisasi itu ngebawa dampak positif atau negatif sih? Nah, sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur sumber daya alam mereka sendiri. Nah, di Kota Waringin Barat, salah satu dampak positif dari kebijakan desentralisasi terlihat dari sektor perkebunan, pertanian, dan perhutani. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Kota Waringin Barat, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Waringin Barat tersebut. Nah, hal ini dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah Kota Waringin Barat terhadap dana dari pemerintahan pusat. Nah, hal ini juga berdampak bagi meningkatnya infrastruktur di Kota Waringin Barat. Dengan meningkatnya infrastruktur di Kota Waringin Barat, hal ini juga berdampak pada kegiatan masyarakat sehari-hari seperti kegiatan distribusi hasil pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit, dan juga meningkatnya infrastruktur dapat mempermudah akses masyarakat sekitar kepada fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Nah, tidak hanya itu, banyaknya sektor pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit, dan perhutani dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Waringin Barat, dan hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat di Kota Waringin Barat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kebijakan desentralisasi juga membawa dampak positif di Kota Waringin Barat, meliputi pendapatan asli daerah yang meningkat, membaiknya infrastruktur, dan menurunnya angka pengangguran di Kota Waringin Barat. Iya nggak sih? Sebenarnya ada juga sih dampak negatifnya dan juga permasalahan yang muncul. Pertama, alih fungsi lahan atau deforestasi. Seperti yang kalian tahu, kalau ekspansi sawit pasti dibuka lahan kan? Dan sekarang sudah banyak banget terjadi di Kota Waringin Barat, alih fungsi lahan yang awalnya merupakan hutan, yang awalnya merupakan daerah serat air, sekarang semuanya menjadi lahan kebun sawit. Yang kedua, itu ada perselisihan antara masyarakat adat, warga dan juga korporasi. Untuk apa? Ya untuk kepentingan mereka masing-masing. Masyarakat adat ya untuk kebutuhan adat mereka, yang kedua warga ya untuk kebutuhan hidup mereka, korporasi jelas untuk keuntungan mereka sendiri. Dan yang terakhir itu ada pencemaran sungai. Kenapa? Sekarang teman-teman, kalau kalian nanti ada waktu dan kesempatan untuk berkunjung ke Kota Waringin Barat, kalian akan melihat bahwa Sungai Arus sekarang sudah menjadi warna coklat, Sungai Arus sudah tercemar, Sungai Arus sudah kotor karena banyaknya aktivitas di sekitar sungai yang dapat mengurangi kebermanfaatan serta mengotori air sungai itu sendiri. Sekarang aku mau tanya, apakah sumber daya alam yang dimiliki Kota Waringin Barat itu benar-benar bermanfaat untuk rakyatnya, atau justru hanya perpindahan sentralisasi dari Jakarta ke daerah-daerah? Kalau dari pendapat aku itu tergantung dari sikap pemerintah sendiri. Kalau pemerintah lokal di sana sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya itu bisa bermanfaat untuk warga Kota Waringin Barat. Tapi kalau pejabat yang diamanahi tidak sesuai dan melanggar kode etik, ya tidak menutup kemungkinan. Menurut aku, sebagai warga Kota Waringin Barat, sejauh ini masyarakat di sana masih merasakan kok manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki. 1 kontra, 1 pro, 1 netral. Kamu apa? We're on the